murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita masih membahas tentang buku bahasa Inggris Think Globally, Act Locally, dan materinya masih seputar What is it? Kali ini kita membahas chapter 9 part kedua khusus pada halaman 174, dan nanti kita akan membahas latihannya juga. So, video ini terkait dengan dragonfly dan damselfly. Are you ready to study? Let's get started. Alright, murid ibu, silakan buka buku halaman 174. Kita baca. Collecting information. Mengumpulkan informasi. Here we go. We will read 3 more texts about animals that live in Indonesia: the dragonfly and damselfly, grasshopper, and fish. These texts have been adapted from encyclopedia. Kita akan membaca 3 teks lebih tentang binatang-binatang yang hidup di Indonesia. Dragonfly dan damselfly, kemudian teks yang berjudul grasshopper, dan teks yang berjudul fish. Teks ini telah diadopsi dari encyclopedia. But, murid ibu yang terpelajar, kita hanya membahas dragonfly dan damselfly untuk video kali ini. Alright, kita baca lanjutan perintah. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to the teacher reading each of the texts. Second, we will repeat the text after the teacher sentence by sentence. Then, in groups, we will learn to present each of the texts to each other orally. Pertama, kita dengarkan dengan hati-hati guru membaca masing-masing teks. Kedua, kita akan mengulangi teks tersebut setelah guru kita kalimat demi kalimat. Kemudian di dalam kelompok, kita akan belajar mempresentasikan masing-masing teks untuk maksudnya secara oral masing-masingnya. Nah, tapi kita kali ini hanya membahas dragonfly dan damselfly saja. Terakhir perintahnya, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Alright, so we focus for the text first. The first text berjudul Dragonfly and Damselfly. Nah, apa beda Dragonfly dan Damselfly? Coba lihat gambar. This one is Dragonfly dan this one is Damselfly. Dari ukurannya nampak perbedaannya. Alright, murid ibu, sekarang kita akan baca teks dari Dragonfly and Damselfly. Dragonfly merupakan capung, damselfly merupakan capung jarum ya. Dragonflies are the fastest flying insects. They swap over the streams and ponds up to 90 kilometers per hour. Damselflies have longer, thinner bodies and are more delicate with a slow fluttering flights. The wings of the damselfly are almost transparent. They simmer as the damselfly searches for small insects to eat. Kita terjemahkan dulu paragraf pertama. Capung merupakan binatang insekta atau binatang serangga yang terbangnya paling cepat. Mereka ini adalah dragonflies tadi ya, atau capung, menukik tajam di atas sungai dan kolam kira-kira 90 km per jam kecepatannya. Wow, sangat cepat sekali ya. Damselflies atau ini adalah capung jarum memiliki tubuh yang panjang, kurus,
atau kecil dan bahkan dan hampir delicate ini seperti hampir halus ya, ukurannya halus. Nah, ininya halus gitu. Dengan kecepatan penerbangan atau terbangnya itu slow. Jadi kecepatan terbangnya itu sangat lambat ya, dengan sayapnya gitu. Oke. Wings dari siapa? Dari Dansenfly ya. Sayap dari capung peniti atau capung jarum itu hampir transparan. Nah, ini capung yang kecil tadi ya, namanya Dansenfly, hampir transparan. Nah, ini sayapnya transparan. They ini mengacu ke sayap tadi. Nah, sayapnya itu berkilau ketika capung jarum ini mencari insekta yang kecil-kecil atau serangga kecil untuk dimakan. Jadi ternyata capung ini makanannya adalah small insect atau serangga yang kecil-kecil. Oke, itulah makanannya. Kita masuk ke paragraf kedua ya. Dragonflies and dansenflies live near water. They lay their eggs on plants. When they hatch, the young ones, called nymphs, come out of the eggs. Yes, come out of the eggs. They feed on other water creatures, and after 2 years, the nymphs grow into adults. Nah, kita terjemahkan lagi. Dragonflies atau capung-capung dan capung jarum hidupnya di dekat air. Nah, jadi ini capung-capung ini hidup dekat air. Makanya dia bilang tadi ada di stream, sungai, dan ponds itu kolam ya. Mereka ini mengacu ke dragonflies dan dansenflies. Nah, meninggalkan telurnya itu di atas tanaman atau pepohonan. Nah, ketika mereka menetas, nah apa yang mereka ini eggs tadi itu, telur-telur yang ditinggalkan itu. Ketika mereka menetas, yang paling muda itu disebut dengan nymphs. Nah, disebut dengan nymphs. Kalau bahasa kitanya itu si peri-peri gitu. Jadi artinya capung-capung yang masih kecil itu namanya nymphs. Yang keluar dari telur-telur dari dragonflies dan dansenfly itu ya. Ini telur-telurnya. Mereka ini mengacu ke nymphs tadi, capung yang kecil-kecil, yang muda. Capung yang muda itu namanya nymphs. Jadi mereka makan, feed on, makanannya itu berasal dari makhluk air lainnya. Nah, dan setelah 2 tahun, nymphs tadi atau capung yang muda tadi tumbuh menjadi capung dewasa. Nah, atau adult. Cerita ini adapted from the Little Animal Encyclopedia 2001 page 51. Nah, so murid ibu, dari cerita ini nanti kita akan menentukan latihan yang ada di halaman berapa. Ini halaman 174 ya. Kita tentunya akan mengerjakan latihan pada halaman, tunggu sebentar. Nah, ini dia, pada halaman 176. Dari bacaan tadi ya, kita baca dulu perintahnya apa. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will look closely at the 3 texts by using the same table of analysis. Kita akan melihat dengan dekat atau lebih jelas lagi 3 teks-teks dengan menggunakan tabel yang sama dari analisis. Nah, seperti apa tabelnya nanti? Seperti ini. Kita akan cari main idea-nya apa, spesiesnya apa, habitatnya apa, di mana, habits kebiasaannya di mana, physical karakteristik fisiknya bagaimana, emotional characteristics-nya bagaimana, apakah ada emotional karakteristiknya atau tidak, dan function-nya. Nah, ini akan kita kerjakan nantinya. Tapi dia bilang 3 teks. Namun, ibu baru menjelaskan 1 teks saja,
yaitu teks yang mana? Dragonfly dan Damselfly pada halaman 174. Teks yang kedua adalah Grasshopper dan yang ketiga adalah Fish pada halaman 175. Tapi kali ini kita hanya fokus ke halaman 174 saja, yaitu teks tentang ini saja, Dragonfly dan Damselfly. Oke, kita masuk ke latihannya lagi. Kita baca 176 ya. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will choose 2 from 3 texts to be analyzed. Second, we will discuss to fill in the tables with the facts stated in the text. Then every one of us will handwrite the analysis in the notebook or type it on a computer. Finally, in our group, we will learn to present our analysis of the 2 texts orally to each other. Oke, Ibu terjemahkan. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Jadi murid Ibu akan bekerja di dalam kelompok nantinya. Kemudian pertama, kita akan memilih 2 dari 3 teks. Nah, 2 dari 3 teks. Nah, itu yang akan murid Ibu kerjakan untuk dianalisis. Namun karena Ibu akan langsung menganalisisnya, Ibu langsung menganalisis teks tentang Dragonfly dan Damselfly ya. Nanti di teks berikutnya, di video berikutnya tentunya. Kedua, kita akan diskusikan mengisi tabel tentang fakta yang disebutkan di dalam teks. Jadi seperti ini tabelnya. Oke. Kemudian masing-masing kita akan tulis tangan analisis di dalam catatan atau mengetiknya menggunakan komputer. Kalau murid Ibu bisa menggunakan komputer, bisa ketik langsung dengan tabel seperti ini. Oke, lanjut. Terakhir, kita di dalam kelompok kita akan belajar mempresentasikan analisis kita dari 2 teks secara oral masing-masingnya. Nah, ini intinya sama, kita gunakan dictionary, kamus, spellingnya harus benar. Kemudian use the punctuation marks correctly, gunakan tanda baca yang tepat. Kemudian we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita sebutkan kalimatnya dengan lantang, jelas, dan tepat. If we have any problems, we will go to the teacher for help. Kalau ada masalah, boleh tanya ke guru. Nah, sekarang kita akan masuk ke bacaan kita tadi, halaman 174. Oke, tunggu. Mana dia? Nah, dia ini. Dragonflies and Damselfly. Yang akan kita kerjakan adalah menemukan main idea-nya. Oke. Pertama, kita temukan main idea-nya. Apa main idea-nya? Main idea-nya adalah dragonflies are the fastest flying insect. Nah, tinggal salin spesiesnya apa? The fastest flying insect. Catat yang tadi itu, yang Ibu tanda ini, dari sini sampai sini, satu kalimat ini pada main idea, sebagai main idea. Sekarang kita temukan detail. Oh, ini salah ketik nih. Detail. Oh, ada salah ketik ya. Oke, murid Ibu, ini udah Ibu perbaiki ya. Tadi tulisannya salah, harusnya detail. Detailnya ya. Tadi tulisannya detail. Oke, yang salah ya. Ini yang benar ya. Detail pack. Alright. So, yang pertama kita akan temukan habitatnya. Di mana habitat dari Damselfly tadi? Kita temukan. Oke, nah ini dia. Dragonflies and Damselflies live near water. Nah, jadi murid Ibu salin di sini. Dragonfly and Damselfly live in near water. Oke, sudah bisa dicatat. Nah, sekarang kita cari tahu habitatnya. Habitat dari Dragonfly. Nah, pertama, they swap over the streams and ponds up to 19 km per hour. Nah, ini disalinkan ke nomor 1, habitatnya. Kemudian apalagi? Habitatnya tadi, maaf ya, habitatnya tadi live near water. Nah, itu yang habitatnya. Aduh, warnanya merah ya. Nah, sekarang habitnya itu ada beberapa. 1, 2. Habit itu adalah kebiasaan ya. 3, 4, 5.
Oke. Nah, ada 5 habits atau kebiasaan dari dragonfly and dancerfly. Yang pertama, ini. They swoop over the streams and bounce up to 90 kilometers per hour. Nah, itu disalin di sini. Oke. Yang kedua, mana? Ibu lagi cari. Nah, ini dia. Kebiasaannya adalah they lay their eggs on the plants. Nah, dia meninggalkan telur-telurnya di tanaman. Nah, itu yang nomor 2, salin di sini. Oke. Kemudian apa lagi? Nih, when they hatch, the young ones called nymphs come out of the eggs. Ini yang ketiga, disalin di sini. Oke. Sekarang yang keempat apa? Alright, ini kebiasaan yang keempat. They feed on other water creatures and after 2 years the nymphs grow into adults. Nah, itu yang keempat. Nah, tinggal salin di sini ya. Oke, masih ada nggak ya? Masih ada nih. Dancerfly searches for small insects to eat. Nah, dancerfly atau capung jarum ini mencari insekta yang kecil untuk dimakan. Nah, itu yang kelima. Ibu tuliskan di sini nantinya. Udah Ibu sebut ya. Sekarang kita cari physical karakteristiknya. Bagaimana ciri-ciri fisik dari dancerfly dan dragonfly ya. Oke, ciri-ciri fisiknya kita baca lagi. Dancerfly, ini dia. Dancerflies have longer, thinner bodies and are more delicate with a slow fluttering flight. Nah, ciri-ciri dancerfly itu adalah panjang, tipis dan halus. Nah, jadi ini sampai sini kita salin di ciri-ciri fisik pertama. Oke. Ciri-ciri fisik pertama ya. Oke, masih ada nggak ciri-ciri fisik kedua? Mungkin ada atau tidak ya? Kita cek dulu. Kalau ada tinggal diketik juga ya. Kita cari ciri-ciri fisik kedua. This one, the wings of the dancerfly are almost transparent. Itu kan fisiknya, bahwa sayapnya itu transparan. Berarti fisik dari dancerfly itu ya ininya transparan. Berarti itu nomor 2. Disalin di sini. Oke. Sekarang kita cari emotional karakteristiknya. Ciri-ciri emosionalnya ada nggak sih? Kita cek. Tadi ini udah diisi, ini udah. Ini ciri-ciri karakteristik tubuhnya atau fisiknya. Tapi kita cari emosinya. Apakah dia pemarah, pemabuk, pemalas? Tidak dijelaskan. Berarti tinggal ditulis di sini not available. Ibu ketik seperti apa contohnya, not available in the text. Nah, bisa itu jawabannya. Oke, functionnya. Apakah ada fungsi dari dragonfly dan dancerfly diceritakan di sini? Kalau ini sih katanya tumbuh menjadi yang dewasa nantinya. Dari paragraf 1 tidak dijelaskan. Kalau yang terakhir dia ceritakan tentang makanannya, yang ini bagaimana dia tumbuh dewasa setelah 2 tahun. Berarti sama jawabannya, not available. Untuk functionnya juga sama. Tinggal disalin di sini, not available in the text. Oke, so bagaimana murid Ibu? Sudah paham tentang bacaan dragonfly dan dancerfly? Semoga ini bermanfaat untuk kamu, untuk yang lagi belajar bahasa Inggris. Dan untuk bacaan kedua yaitu, nah ini dia halaman 175 tentang grasshopper, akan Ibu bahas di video berikutnya. Sampai jumpa murid Ibu yang terpelajar. Salam dari sini. Semoga sukses belajar bahasa Inggrisnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.